satu kondisi itu ada yang mendapatkan sama-sama setengah. Ya, anak perempuan kandungnya setengah, kemudian saudara perempuan kandungnya setengah. Nah, dari dua kondisi ini, yang paling statusnya dengan si mayit adalah anak kandungnya yang perempuan. Ya, maka lihat dari jalur bawah, kemudian lihat jalur atas, kemudian baru lihat jalur ke samping. Dan jalur ke bawah ini kedudukan yang paling dekat dengan si mayit. Kemudian setelah itu ke atas, kemudian ke samping. Saudara kandung ini masuk ke samping, disebut dengan hawashi. Iya, disebut dengan hawashi. Jadi kalau ke samping namanya hawashi, kalau ke bawah namanya furu, kalau ke atas namanya usul. Ya, dilihat dari furuknya ke bawah dulu statusnya, kemudian baru usulnya, kemudian baru ke samping namanya hawashi. Nah, jadi karena tidak mungkin dalam pembagian warisan itu ada apa namanya jatah setengah untuk dua orang, saudara perempuan kandungnya dengan anak perempuan kandungnya, ya anak perempuannya. Dari dua ini status anak yang paling kuat dengan si mayit daripada saudara perempuan kandung, sehingga saudara perempuan kandung ini statusnya menjadi asobah ma'al ghair. Ya, asobah ma'al ghair. Yang asalnya dia bisa mendapatkan ashabul furud yang sudah ada ketentuannya, dan karena dia sendiri bisa mendapatkan setengah, tapi karena ada anak perempuan kandungnya dia mendapatkan sisa. Kemudian yang kedua, itu keadaan yang pertama. Yang kedua, saudara perempuan kandung bersama cucu perempuan dari anak laki-lakinya. Dari anak laki-lakinya, cucu perempuan dari anak laki-laki. Taib. Seorang meninggal dunia yang dia meninggalkan istri. Ya, dia meninggalkan istri. Dia punya anak laki-laki, tapi anak laki-lakinya ini sudah meninggal dunia. Dan anak laki-lakinya ini punya anak perempuan. Dan anak perempuan ini status dengan si mayit namanya cucu perempuan kandung. Ya, cucu perempuan kandung. Di samping itu, dia punya saudari perempuan kandung. Ya, saudari perempuan kandung. Baik. Kita lihat cara menentukan warisan. Ya, cara menentukan warisan. Maka ketika ada si mayit, lihat ke bawah, jalur ke bawah. Nah, ternyata jalur ke bawah dia tidak punya anak, anaknya sudah meninggal dunia, tapi dia punya cucu. Nah, tapi dilihat cucunya ini dari anak laki-laki atau anak perempuan. Nah, karena dia cucunya dari anak laki-laki, dia punya anak laki-lakinya sudah meninggal dunia, dan dia punya anak laki-lakinya ini punya anak perempuan, inilah yang dijadikan status cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi ketika anak tidak ada, kemudian dilihat cucu, maka cucu ini dapat bagian. Iya. Kemudian lihat ke atas, ternyata atas nggak ada. Kemudian lihat ke samping, hawashinya. Ada hawashinya, ada saudari perempuan kandung. Saudari perempuan kandung. Cucu perempuan dari anak laki-laki statusnya lebih kuat daripada saudara perempuan kandung. Sehingga ya cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan setengah, kemudian istrinya mendapatkan 1/8, kemudian saudari perempuan kandungnya dapat sisa. Nah, demikian. Dan inilah yang disebut dengan asobah ma'al ghair. Sampai di sini paham? 3 asobah. Yang pertama asobah bin nafsi, kemudian yang kedua asobah bil ghair, yang ketiga asobah ma'al ghair. Jadi ini jenis asobah. Jadi mendapatkan jatah warisan itu dengan 2 cara. Yang pertama dengan cara apa? Furudul muqaddarah, ya ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku di dalam syariat, di dalam Al-Quran. Nah, ketentuan itu berapa saja? Ada setengah, ada 1/4, ada 2/3, ada 1/3, ada 1/6, ada 1/8. Jadi ini al-furud. Sudah ada ketentuannya di dalam syariat.
Nah, kalau ternyata ini dia tidak dapatkan, maka dia bisa mendapatkan dari jalur asobah. Dan jalur asobah ini jalur yang bisa didapatkan dengan dua cara. Yang pertama nasabiyah, karena nasab. Yang kedua sababiyah. Dan sababiyah ini disebabkan karena apa? Memerdekakan budak. Dan asobah nasabiyah ini ada tiga. Ya, asobah nasabiyah ini ada tiga. Yang pertama asobah bin nafsi, dan asobah bin nafsi ini adalah jalur laki-laki, seluruhnya laki-laki, tidak ada ikut perempuan di sana. Ya, anak laki-laki atau cucu laki-laki, ayah, kemudian saudara kandung, ya kemudian paman. Jadi ini jalur-jalur asobah bin nafsi. Kemudian yang kedua namanya asobah bil ghair, yang hukum asalnya dia tidak mendapatkan, hukum asalnya dia mendapatkan furud, tapi karena ada keberadaan saudara kandungnya laki-laki, maka dia mendapatkan asobah bil ghair. Nah, kemudian yang ketiga asobah ma'al ghair, yang statusnya sama-sama mendapatkan furud. Ya, statusnya sama-sama mendapatkan furud, sudah ada ketentuan-ketentuannya. Namun di sana ada kedudukan dengan si mayit yang lebih tinggi, maka yang lebih rendah kedudukannya menjadi asobah ma'al ghair. Nah, kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ada soal. Seorang meninggal dunia. Ya, seorang seorang meninggal dunia. Kemudian ahli waris yang dia tinggalkan istri. Ya, ahli waris yang ditinggalkan adalah istri. Berarti yang meninggal di sini siapa? Suami. Suami meninggal dunia. Jadi banyak suami meninggal dunia. Ya, paling banyak suami meninggal dunia. Suami meninggal dunia dan ahli warisnya istri. Kemudian dua anak laki-laki dan perempuan. Anaknya laki-laki dan perempuan. Kemudian orang tuanya, ayah dan ibunya masih ada. Jadi ahli warisnya istri, anak laki-laki dan anak perempuan, kemudian ayah dan ibu. Ya, kemudian ayah dan ibu. Baik. Istri dapat berapa? Istri dapat seperdelapan. Jadi tentukan dulu ashabul furud. Ya, ashabul furud siapa saja? Istri dapat seperdelapan. Kemudian siapa lagi ashabul furud? Ayah dan ibu. Ayah dan ibu ini ashabul furud. Berapa bagian masing-masing? Seperenam. Ayah seperenam dan ibu seperenam. Tinggal dua anak, satu laki-laki dan anak perempuan. Nah, anak perempuan dapat berapa? Anak perempuan dapat berapa? Satu anak perempuan dapat berapa? Nah, anak perempuan seharusnya dia dapat setengah. Seharusnya dia dapat setengah. Tapi karena ada keberadaan anak laki-laki, maka dia masuk ke dalam asobah. Sehingga mereka dapat sisa. Nah, pertanyaannya, ini asobah apa? Asobah bin nafsi, asobah bil ghair, asobah ma'al ghair. Apa? Ya, bil ghair. Nah, jadi kita masih masih apa namanya? Masih menggambar aja, karena uangnya nggak ada. Ya, uangnya uangnya nggak ada. Jadi masih ngayal aja gitu. Tapi kalau uangnya sudah ada, aman. Demikian ya fillah hadani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Itu ada asobahnya, dan asobah yang dimaksud di sini adalah asobah bil ghaib. Contoh yang lain, seorang meninggal dunia, ahli warisnya ada seorang anak perempuan. Ya, anak perempuan dan dua orang tua. Artinya pasangannya ini sudah meninggal lebih dulu. Kemudian dia meninggal,
lalu dia meninggalkan anak perempuan, ya anak perempuan, kemudian ayah dan ibu. Ya, ayah dan ibu. Baik. Berapa bagian anak perempuan? Berapa bagian anak perempuan? Setengah. Kenapa setengah? Karena dia sendiri. Nggak ada anak laki-lakinya. Ya, aman nih. Jadi satu-satunya anak perempuan mendapatkan menguasai setengah warisan. Ya, setengah warisan untuk dia. Ya, untuk anak perempuan ini. Nah, tinggal ayah dan ibunya. Ya, ayah dan ibu. Baik. Ibu dapat berapa? Seperenam. Kenapa ibu dapat seperenam? Karena ada anak. Ya, si Mai punya anak. Baik, si ayah dapat berapa? Si ayah dapat seperenam plus sisa. Seperenam plus sisa. Kenapa ada plus sisa? Karena tidak ada anak laki-laki. Ya, karena tidak ada anak laki-laki. Jadi si bapak dapatkan seperenam sama seperti ibu, tapi karena anaknya anak perempuan masih ada sisa warisan, yang masih ada sisa warisan, maka diberikan ke bapak. Dan status bapak ini asobah apa? Asobah apa? Bin nafs. Ya, si bapak ini adalah asobah bin nafs. Seperti itu. Jadi dalam menentukan pembagian warisan, tentukan dulu ashabul furudnya. Siapa-siapa saja ashabul furudnya. Nah, kemudian setelah itu kita lihat nih, ada nggak yang semisal, ada nggak yang bergandengan, anak laki-laki dengan anak perempuan, saudara laki-laki dengan saudara perempuan, berarti ini statusnya akan menjadi asobah. Nah, seperti itu dia. Nah, ini yang dimaksud dengan asobah, cara mendapatkan harta warisan, yaitu dengan ashabul furud, dengan ketentuan yang sudah disebutkan, kemudian yang kedua dengan taksib atau asobah. Baik, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan terlebih dahulu. Sudah ada dari Zoom? Belum. Baik, kita lanjut penghalang warisan. Ya, penghalang warisan yang disebut dengan hajib. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Terkadang ada ahli waris itu yang dia memang ahli waris. Dari ketentuan-ketentuan yang ada, dia termasuk ke dalam ahli waris. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan, ahli waris dari pihak laki-laki ada 15 dan ahli waris dari pihak perempuan ada 10. Ya, ahli waris dari pihak laki-laki itu ada 15 dan ahli waris dari pihak perempuan ada 10. Nah, ada nggak yang hafal? Ahli waris dari pihak laki-laki yang 15, ahli waris dari perempuan ini ada 10. Ada nggak hafal? Ada yang hafal? Caranya jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Caranya kita kembali kepada cabang, pokok, dan hawashi tadi. Coba lihat. Kita mulai dari yang laki-laki yang 15. Laki-laki yang 15 ini. Nah, jadi ketika ada mayit, maka yang dilihat yang pertama adalah anak laki-laki. Anak laki-laki. Lihat ke bawah. Jadi kita menggambarkan pohon warisan. Ke bawah itu anak laki-laki satu. Ke bawah lagi itu ada cucu laki-laki dua. Setelah ke bawah habis, naik ke atas. Ke atas siapa? Ayah. Ya. Kemudian ke atas siapa lagi? Kakek. Ini sudah 4. Ya sudah 4. Kemudian kita ke samping. Ya, kita ke samping. Siapa saja? Saudara kandung. Ya, saudara kandung sudah 5. Kemudian saudara seayah sudah 6. Kemudian saudara seibu sudah 7.
Kemudian anak saudara kandung 8. Ya, kemudian anak saudara seayah 9. Kemudian naik paman kandung 10. Paman seayah 11. Kemudian anak paman kandung 12. Kemudian anak paman seayah 13. Suami dan orang yang memerdekakan budak 15. Jadi cara memahaminya dengan melihat pohon warisannya atau diagram warisannya. Ke bawah, kemudian ke atas, kemudian ke samping. Kemudian ke samping. Ke samping ini ada dua, ada saudara kandung, ada paman kandung. Adapun saudara, ada saudara kandung, ada saudara seayah, ada saudara seibu. Anak saudara kandung, anak saudara seayah, adapun anak saudara seibu enggak. Naik, ada paman, paman kandung, kemudian paman seayah, anak paman kandung, anak paman seayah. Jadi kalau kita sudah tergambar pohon warisan tadi, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini mudah menghafal. Ini dari sisi laki-laki, dari sisi perempuan. Ya dari sisi perempuan. Nah, ke bawah ada siapa ke bawah? Anak perempuan. Kemudian ke bawah lagi cucu perempuan dari anak laki-laki. Ini dia. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian ke atas ada ibu. Ini jalur perempuan ya. Ini jalur perempuan. Ada ibu. Kemudian ada nenek, dan nenek ada dua. Nenek dari ayah dan nenek dari ibu. Sudah 5. Kemudian ke samping siapa? Saudari perempuan kandung. Kemudian saudari seayah. Kemudian saudari seibu. Anaknya enggak. Ya, adapun anak mereka tidak. Jadi hanya sebatas saudari perempuan kandung, saudari seayah, saudari seibu. Istri dan wanita yang memerdekakan budak. Paham? Gampang ngapalnya? Sulit, nggak ada uangnya. Kalau ada uangnya gampang. Nah, demikian ikhwan fillah hadani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, sekarang kita bahas penghalang-penghalang warisan. Ya, penghalang-penghalang warisan. Penghalang warisan ini ada dua. Yang pertama, penghalang karena sifat. Ya, penghalang karena sifat. Apa itu penghalang karena sifat? Yaitu penghalang warisan secara total karena kondisi tertentu yang menyebabkan ahli waris tidak berhak mendapat warisan. Ini penghalang karena sifat, artinya penghalang total memang dia nggak dapat sama sekali. Ya. Dan yang tidak mendapatkan warisan itu karena 3 hal. Ya. Ini disebut dengan penghalang karena sifat. Yang pertama, perbudakan. Ya, yang pertama perbudakan, yang kedua pembunuhan, yang ketiga beda agama. Contohnya seperti ini jamaah, perbudakan. Ada seorang yang merdeka. Ya, ada seorang yang merdeka. Statusnya merdeka ini. Dan dia meninggal dunia. Ya, dan dia meninggal dunia. Seorang yang merdeka. Yang nggak ada ahli warisnya kecuali saudara, ini sama-sama saudara kandung. Ya, tapi statusnya yang si A, si abangnya ini merdeka. Si B ini budak. Ya, ini budak. Nah, lalu ketika si A meninggal dunia, orang tuanya nggak ada. Ya, orang tuanya nggak ada. Dia juga nggak punya pasangan, dia nggak punya anak. Dan dia hanya punya saudara kandungnya tapi budak. Tapi budak.
Maka ketika dia meninggal dunia, saudara kandungnya yang budak ini nggak dapat warisan. Sehingga hartanya dikemanakan? Dikembalikan kepada Baitul Mal. Karena nggak ada ahli waris. Iya, tidak ada ahli waris. Tapi kalau dia menghadiahkan kepada budaknya, apa namanya, saudara kandungnya yang budak ini, boleh. Dari status, dari jalur hadiah boleh. Tapi dari jalur warisan tidak, karena statusnya berbeda. Kemudian pembunuhan. Iya, si anak membunuh bapaknya karena bapaknya ini Masya Allah kaya raya. Napasnya sudah 1 2, tapi nggak mati-mati. Ya. Anaknya ini Masya Allah jauh dari agama, maksiat terus, dan dia butuh modal untuk maksiatnya. Akhirnya kondisinya sakit, punya harta. Lalu pada akhirnya dia bunuh bapaknya untuk mendapatkan harta si bapak, yaitu bentuknya warisan. Karena dia yang membunuh, maka dia nggak mendapatkan warisan. Ya, dia tidak mendapatkan warisan. Nah, kemudian beda agama. Ya beda agama. Bapaknya muslim, anaknya kafir. Bapaknya meninggal dunia dan si anak dalam kondisi agama yang berbeda, sudah murtad dia. Ya, dan murtadnya ini ada dua. Kalau ternyata ayahnya meninggal dunia, pada saat itu dia belum murtad. Ya, ayahnya meninggal dunia dan dia belum murtad. Sementara warisan belum dibagi, kemudian selang setahun dia murtad, dia tetap dapat warisan. Kenapa? Karena pada saat ayahnya meninggal dunia dia masih muslim. Ya, itu hak dia. Kemudian ketika setahun barulah warisan dibagikan, dia dapat. Tapi kalau ternyata dia sudah sudah murtad terlebih dahulu, ya, kemudian setelah itu ayahnya meninggal dunia, maka dia tidak dapat bagian dari warisan karena beda beda agama. Nah, inilah yang menjadikan Sofiyah istri Nabi. Sofiyah ini adalah orang Yahudi. Ya, yang Nabi SAW menikah dengan Sofiyah setelah perang Khaybar. Ya, perang perang Khaybar yang memerangi Yahudi dari Bani Nadir. Dan di sana ada Sofiyah. Ya, ayahnya Huyai bin Akhtab yang dibunuh oleh Rasulullah SAW pada saat memerangi Bani Quraidah yang berkhianat kepada Nabi SAW. Nah, Sofiyah ini punya saudara, saudara kandungnya belum mau masuk Islam. Sehingga apa yang dilakukan oleh Sofiyah, dia kasih hadiah karena ya beliau tahu bahwasanya kalau dia meninggal dunia, saudara kandungnya yang masih Yahudi ini nggak akan mendapatkan warisan. Nah, demikian. Jadi ketika terjadi beda agama, ya terjadi perbedaan agama, maka inilah yang menjadikan hijabnya secara total. Dia nggak dapat sama sekali. Baik, ini penghalang karena sifat yang pertama. Yang kedua, penghalang karena seseorang. Ya, penghalang karena seseorang. Nah, jadi disebabkan ada ahli waris tertentu sehingga ahli waris yang lain ini terhalangi untuk mendapatkan warisan. Dan penghalang karena manusia atau ahli waris yang lain ini ada dua. Yang pertama hijab hurman, penghalang total. Ya, penghalang total. Jadi kalau kita lihat nih, dia masuk ke dalam 15 ahli waris dari kalangan laki-laki atau 10 orang ahli waris dari kalangan perempuan. Nah, disebabkan ada satu orang ini pada akhirnya yang lainnya terhalangi. Ya, yang lainnya terhalangi disebabkan ada keberadaan seseorang yang lainnya terhalangi. Contohnya, seorang meninggal dunia yang dia meninggalkan istri, kemudian anak laki-laki 2 orang, kemudian anak laki-laki ini juga punya anak, artinya cucu. Ya, cucu. Nah, dalam pembagian warisan, maka dilihat kedudukan yang paling dekat dengan si mayit. Anak dengan cucu, mana status yang paling dekat dengan mayit? Anak, sehingga cucu ini nggak dapat. Ya, cucu ini tidak dapat. Hanya saja ada kasus seperti ini. Ada anak
yang dia sudah meninggal dunia dan anak ini sudah berumah tangga. 4 orang anaknya. Ya, laki-laki 2 orang, perempuan 2 orang. Laki-laki 2 orang, perempuan dua orang. Satu anak laki-lakinya ini sudah meninggal dunia, tapi anak laki-laki ini punya anak laki-laki dan perempuan. Ya, punya anak laki-laki dan perempuan. Nah, jadi yang lebih dahulu meninggal dunia adalah anaknya daripada orang tuanya, ayah ibunya. Nah, kemudian selang 2 tahun ternyata si ayah meninggal dunia. Ya, anak laki-laki ini punya anak. Statusnya berarti mereka ini adalah cucu. Mereka ini adalah cucu. Baik. Ketika kakeknya meninggal dunia dan si kakek ini masih punya anak laki-laki 1 dan anak perempuan 2. Anak laki-lakinya 1, anak perempuannya 2. Dan dia punya cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-lakinya yang sudah meninggal dunia. Coba perhatikan jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki dapat tidak? Tidak dapat. Kenapa? Karena masih ada anak laki-lakinya. Ya, masih ada anak laki-lakinya. Dan statusnya inilah yang dikatakan dengan hijab hurma, yang dia tidak mendapatkan seluruhnya karena ada kedudukan ahli waris yang lebih dekat. Ya, dari sisi warisan cucu ini nggak dapat. Ya, dari sisi warisan cucu ini tidak dapat. Kenapa? Karena dia terhijab dengan pamannya. Ya, terhijab dengan pamannya. Jadi orang tua mereka ini sudah meninggal dunia, tapi masih ada pamannya. Ya, masih ada anak laki-laki si mayit. Nah, dari sisi warisan mereka nggak dapat. Tapi ini dibahas di dalam kompilasi hukum Islam dan para ulama juga menjelaskan akan hal ini. Nah, apa itu? Seorang ayah ketika dia melihat anaknya sudah lebih dahulu meninggal dunia dan dia punya anak, dia wajib membuat wasiat. Jadi dari jalur warisan cucu ini nggak dapat. Sehingga dapatnya dari mana? Dari jalur wasiat. Jadi sebelum dia meninggal dunia, dia buat wasiat. Di antara wasiatnya adalah memberikan kepada cucunya. Dan ini sebagai bentuk keadilan terhadap semua anak-anaknya. Baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Lalu gimana kalau seandainya orang tuanya nggak paham dan tidak membuatkan wasiat? Tentunya karena tidak paham ini tidak ada wasiat, kan seperti itu. Maka apa yang dilakukan? Tetap cucu ini dapat. Ya, tetap cucu ini dapat. Nah, berapa bagiannya? Bagiannya paling besar sepertiga. Atau dia mendapatkan sebagaimana kalau bapaknya hidup. Ya, kalau wasiat maka kembali kepada ketentuan, yaitu tidak boleh lebih dari sepertiga. Adapun Abu Bakar As-Siddiq menetapkan yang lebih tepat itu ini ijtihadnya 1/5. Ya, karena kurang dari sepertiga. Nah, ini dikembalikan kepada paman-paman dan tantenya yang masih hidup. Ya, untuk memberikan kepada siapa? Keponakan dari anak ya saudara kandungnya yang sudah meninggal dunia. Apakah mereka memberikan sebagaimana jatah orang tuanya hidup atau mereka musyawarah berapa yang mereka berikan kepada keponakannya ini. Karena memang ini harus adil. Orang tua harus adil. Jadi kalau orang tuanya paham, dia akan buat wasiat. Tapi kalau orang tuanya tidak paham, maka keponakannya ini tetap bisa mendapatkan ya jatah dari status orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Tinggal berumbuk nih. Ya, tinggal berumbuk paman-pamannya, omnya atau tantenya yang masih hidup, berapa yang akan diberikan kepada keponakannya ini sebelum mereka bagi warisan. Ya, sebelum mereka bagi warisan. Nah, ini namanya hijab kurban. Orang yang menghalangi namanya hajib dan orang yang terhalangi namanya mahjub. Ya, yang terhalangi nggak dapat secara keseluruhan namanya mahjub, yang menghalangi namanya hajib. Ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum jami'an. Adapun hijab hurman ini kondisi ahli waris ada 4 keadaan.
terkait dengan hijab hurman, ya terkait dengan hijab hurman, itu hijab secara totalitas, maka kondisi ahli waris ada 4 keadaan. Ya, dari 10 laki-laki, 15 laki-laki, 10 perempuan, ini ahli warisnya. Yang pertama, orang yang tidak bisa termahjub. Ya, orang yang tidak bisa termahjub. Artinya secara habis, kurban itu total habis, nggak ada sama sekali. Orang yang tidak bisa termahjub dan tidak bisa menjadi hajib. Mereka tidak termahjub dan mereka tidak bisa menjadi hajib. Siapa? Suami istri. Ya, mereka nggak terhalangi, tidak terhalangi total, tapi bisa berkurang. Ya, tapi bisa berkurang, masuk ke dalam hijab nukson. Ya, yang tadinya dia setengah jadi seperempat, yang tadinya seperempat jadi seperdelapan. Tapi nggak bisa hilang sama sekali. Bukan hijab hurman dia, suami istri. Dan mereka juga nggak bisa menjadi hajib. Ya, tidak bisa menghalangi orang yang lain dapat warisan. Seperti itu dia. Kemudian yang kedua, orang yang tidak bisa termahjub. Ya, tidak bisa termahjub. Nggak bisa dia dihalangi. Dan bisa menjadi hajib. Siapa dia? Anak laki-laki. Anak laki-laki nggak ada yang bisa ngalangi dia. Tapi dia bisa ngalangi. Ya. Kemudian ibu. Ibu ini tidak bisa dihalangi. Ya, tidak bisa dihalangi. Namun dia bisa menghalangi. Ya. Contohnya saudara-saudaranya. Ya, saudara-saudaranya. Seperti itu dia. Begitu juga dengan apa namanya? Bapak. Ya, bapak ini tidak bisa terhalangi, tapi dia bisa menghalangi. Nah, kemudian orang yang bisa termahjub dan tidak bisa menjadi hajib, dia orang yang terhalangi tapi nggak bisa menghalangi. Siapa dia? Saudara seibu. Ya, saudara seibu. Dia nggak bisa, keberadaan dia itu nggak bisa menghalangi yang lain. Tapi keberadaan orang lain bisa menghalangi dia. Seperti itu dia. Kemudian yang keempat, orang yang bisa termahjub, yang bisa terhalangi dan bisa menjadi hajib. Mereka adalah ahli waris selain yang disebutkan di atas. Nah, yang 15 dan yang 10. Demikian jemaah yang dimulakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, hijab yang kedua adalah hijab nukson. Hijab yang kedua adalah hijab nukson, yaitu penghalang sebagian. Ya, yang menjadikan perubahan jatah ahli waris. Ini hijab nukson. Contohnya, suami. Suami, kalau istrinya meninggal dunia dan tidak punya anak, pada pernikahan mereka ini tidak punya anak. Ya, pada pernikahan mereka ini tidak punya anak, maka suami mendapatkan setengah. Tapi kalau punya anak, ya, kalau punya anak, maka suami mendapatkan seperempat. Ya, baik anak itu anak dari pernikahan mereka berdua, atau kalau si istrinya sebelumnya sudah menikah dan punya anak. Ini yang harus dipahami. Anak yang dimaksud ketika ada orang yang meninggal dunia, contohnya istri ini meninggal dunia, yang dia menikah 2 kali misalnya. Ya, dengan suami yang pertama punya anak. Ya, dengan suami yang pertama punya anak, kemudian suaminya meninggal dunia. Lalu dia menikah lagi dengan suami yang kedua. Nah, ternyata yang meninggal adalah si istri. Dari mereka ini, pernikahan mereka nggak punya anak. Tapi istri pernah menikah dan dia punya anak. Sehingga status si suami ini yang kedua ketika istrinya meninggal mendapatkan seperempat. Jadi bukan karena mereka menikah, kemudian mereka tidak punya anak, sementara si istri sebelumnya sudah punya anak bawaan, maka si suami dapat setengah, tidak. Jadi bukan dilihat hanya sebatas dari si suami ini saja, tapi dari si istri. Sama seperti ketika suami meninggal dunia. Ya, suami meninggal dunia. Yang ternyata ya suaminya juga menikah 2 kali.
Ya, menikah dua kali. Dengan istri yang pertama punya anak, dengan istri yang kedua nggak punya anak. Kemudian ketika dia meninggal dunia, maka si istri ini karena suaminya punya anak mendapatkan seperdelapan. Kalau nggak punya anak mendapatkan seperempat. Ini namanya hijab nukson. Hijab nukson yang seharusnya jatahnya sempurna dengan keberadaan anak jadi berkurang. Jadi hijab ada dua, hijab kurman yang secara total nggak dapat, kemudian yang kedua hijab nukson yang mengurangi jatah bagian warisannya. Nah, demikian ikhwan fillah hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Jadi pembahasan tentang eh, pembagian warisan, ya, seorang itu mendapatkan warisan dengan dua ketentuan. Yang pertama dengan ashabul furud yang memang sudah ada ketentuannya, kemudian dengan taksib, kemudian terkadang seorang itu terhalangi untuk mendapatkan warisan yang disebut dengan hijab. Yang disebut dengan hijab. Hijab ini ada dua, ada hurman yang secara total dan ada nuksan yang berkurang jatahnya. Demikian ikhwan fillah hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Ini pembahasan yang kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini, dan insya Allah pada kesempatan yang terakhir, ya pada kesempatan yang lain nanti maksudnya kita akan sebutkan jatah 15 ahli waris dari laki-laki, 10 ahli waris dari perempuan, berapa bagian mereka masing-masing. Ya, berapa bagian mereka masing-masing. Kemudian kalau ada keberadaan yang lain juga bagiannya berapa. Nanti kita akan bahas pada kesempatan yang lain insya Allah. Baik, ini yang bisa kita sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Selanjutnya kita menunggu pertanyaan dari jamaah yang ada di masjid dan yang mengikuti via Zoom. Dipersilakan. Dari yang di masjid ada kira-kira? Ya, ya. Nah, nakal ini namanya ini. Nah, seorang ketika orang tuanya masih hidup, dia murtad. Ya, dia murtad nih. Orang tuanya masih hidup, dia murtad. Nah, kemudian ketika orang tuanya meninggal dunia, dia masih murtad. Tapi setelah itu, sebulan setelahnya, dia masuk Islam. Dia masuk, dia masuk Islam. Nah, apakah dia mendapatkan jatah warisan? Dapat atau enggak? Enggak dapat. Kenapa? Yang dihitung mendapatkan warisan itu adalah ketika ada orang yang meninggal dunia, siapa yang hidup dari ahli warisnya? Ya, siapa yang hidup dari ahli warisnya? Bukan ketika pembagian warisan itu siapa yang masih hidup. Karena terkadang dalam pembagian warisan itu bisa ditunda, ditakhirkan. Kadang ada yang setahun, 2 tahun, kadang pun sampai sekarang nggak dibagi-bagi. Nah, seperti itu dia. Ngarep kali bagiannya, cuma nggak dibagi-bagi. Ya, kenapa? Alasannya kan ibu kita belum meninggal. Ya, kenapa? Karena harus dua-dua meninggal baru bagi warisan. Nah, ini salah. Yang seperti ini salah. Namun, namun kalau ternyata saudara-saudara kandungnya berbaik hati, ya berbaik berbaik hati ini, karena ada perintah ketika dalam pembagian warisan dan ada kerabat yang datang dalam pembagian warisan itu, maka kasih mereka hadiah. Ya, kasih hadiah. Nah, seperti itu dia. Jadi begitu juga dengan status ini. Seperti ketika dia sudah masuk kembali, lalu mereka bagi-bagi warisan, dan memang dari status ahli warisnya, dia nggak dapat. Tapi karena dia sudah masuk Islam kembali, kemudian di saat itu dibagi-bagi jatah warisannya, maka kerabatnya, saudara-saudara kandungnya boleh memberikan hadiah kepada si saudara yang baru masuk Islam ini untuk apa? Melembutkan hatinya. Takliful qulub. Ya, takliful qulub.
Nah, seperti itu dia. Allah a'lam. Silakan yang belakang. Nah, yang mana yang masuk ke dalam harta warisan? Yang mana yang masuk ke dalam harta warisan? Apakah yang melekat pada diri seseorang itu masuk ke dalam harta warisan? Contohnya baju, sandal, ya, sepatu, ya, kemudian arloji, jam, dan selainnya. Semua yang bernilai itu warisan. Ya, semua yang bernilai itu warisan. Hanya saja mungkin disepakati oleh ahli waris, misalnya ayah meninggal dunia dan dia punya banyak baju. Sepakat nih ahli waris yang lain, sudahlah baju itu kita infakkan saja. Kan nggak mungkin dijual satu-satu nih. Ya, kan nggak mungkin dilelang. Mendingan diinfakkan ya atas nama orang tua. Nah, kalau semua ahli waris sepakat, nggak ada masalah. Ya. Tapi yang sifatnya perhiasan, ini nggak bisa. Perhiasan misalnya si ibu, ya, dia punya cincin, dia punya anting-anting, dia punya gelang. Kemudian pada akhirnya ini bagi-bagi untuk anak perempuan. Ini tidak sama seperti baju-baju. Ya, seperti bagi-bagi baju-baju tadi enggak. Dia punya nilai. Ya, bayangkan 1 gram aja udah 1 juta kan gitu. Nah, ini dibagilah untuk si fulana, ini untuk si fulana. Enggak, itu harta warisan. Jadi pada dasarnya setiap yang punya nilai dari si mayit itu yang ditinggalkannya itu adalah harta warisan. Hanya saja kembali kepada ahli waris ini gimana. Ya, kalaulah memang sulit untuk menjualnya, dinilaikan, maka apakah boleh dimanfaatkan untuk mereka? Boleh. Ya, atau mereka infakkan atas nama orang tua mereka juga boleh. Nah, seperti itu. Yang memang sulit untuk dinilai misalnya. Seperti tadi. Ya, ada topinya, ada ikat pinggangnya, kan seperti itu. Ya sudah, ini dimanfaatkan, dihalalkan saja. Tapi yang memang dia bisa dijual dan punya nilai besar, ini nggak bisa dibagi-bagi gitu aja. Seperti tadi saya katakan, ibunya punya cincin dua, punya anting-anting, bagi-bagi ini. Ya, sementara laki-laki kan nggak boleh pakai. Ya, itu ada nilai. Maka itu menjadi harta harta warisan. Nah, seperti itu dia. Allah a'lam. Apa yang dibagi? Iya, iya. Kalau sudah terbagi dan habis, nah ini masalahnya. Sudah terbagi dan habis. Kalau masih ada, nah bisa tarik ulang. Iya. Kalau masih ada, ini bisa tarik ulang kan gitu. Tapi kalau sudah dibagi habis pula dia, nggak ada lagi, nggak nampak lagi fisiknya, maka apa yang dilakukan? Tinggal anak laki-laki, ngalalkan nggak? Iya. Halal atau tidak? Nah, kalau yang dibagi-bagi ada yang 10 gram, ada yang 20 gram, kira-kira halal nggak ini? Kalau hanya 1 gram, setengah gram, ya mungkin halal. Ini 20 gram, bayangkan 20 juta sama dia. Iya, sama laki-laki nggak dapat apa-apa. Nah, jadi seperti itu dia. Jadi semua yang punya nilai itu warisan. Bukan dibagi-bagi seperti itu saja, enggak. Nah, demikian. Jadi kalau sudah terlanjur, kira-kira mau dihalalkan enggak? Kalau dihalalkan selesai masalahnya. Ya, kalau tidak dihalalkan maka dibagi sesuai dengan hukum faraid. Nah, seperti itu dia. Allah a'lam. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Jika Bapak sudah meninggal, jika Bapak sudah meninggal, meninggalkan istri,
anak laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa. Sebelum warisan terbagi, karena membutuhkan waktu untuk menjualnya, maka siapa yang bertanggung jawab membiayai perawatan warisan atau mengurus pengeluaran hubungan dengan warisan? Sebelum warisan terjual dan terbagi, apakah juga sesuai nilai perbandingan warisan? Siapakah lebih bertanggung jawab dalam hal ini? Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, semua ahli waris bertanggung jawab. Dari kasus yang ada, bapak meninggal dunia dan meninggalkan istri, anak laki-laki dan perempuan. Nah, kalau kita bagi-bagi ini, si istri dapat berapa? Istri dapat berapa? 1/8. Kenapa? Karena ada anak. Anak laki-laki dan anak perempuan dapat berapa? Sisa 7/8. Ya, dan anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dari anak perempuannya. Nah, seperti itu dia. Nah, siapakah yang paling bertanggung jawab? Semuanya punya tanggung jawab. Namun di antara yang ada, anak laki-laki. Ya, kenapa? Karena dia mendapatkan jatah bagian yang paling banyak. Laki-laki itu mendapatkan jatah bagian yang paling banyak. Kenapa? Karena laki-laki itu menanggung jawabi. Dan perempuan ditanggung jawabi. Sehingga ketika bapak meninggal dunia, ibunya siapa yang menanggung jawabi? Anak laki-lakinya. Karena si ibu hanya mendapatkan 1/8. Anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dari sisa. Nah, maka dikembalikan kepada siapa di sini? Kepada laki-laki yang ada di dalam rumah. Apalagi laki-lakinya sudah dewasa ini. Disebutkan sudah dewasa. Nah, jadi kalaulah ternyata harta ini sulit untuk dibagi, ya, maka yang harus dilakukan sekarang sebelum ada kematian-kematian berikutnya dari ahli waris, maka buat hitam di atas putih. Berapa bagian ibu, dalam hal ini istri si mayit, berapa bagian anak laki-laki, berapa bagian anak perempuan. Itu ketentuannya. Berapapun harta nanti yang didapatkan, ketentuannya tadi istri 1/8, sisanya untuk anak laki-laki dan perempuan. Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat satu bagian. Nah, seperti itu dia. Dan karena di sana ada laki-laki yang memang dia sudah dewasa, maka dialah yang mengurusi tanggung jawabnya sebagai pengganti bapaknya yang sudah meninggal dunia. Ustadz, bagaimana pendapat pembagian warisan yang belum dibagi pada saat ayah meninggal sampai sekarang, tapi dikembangkan oleh ibu sampai beberapa kali lipat? Apakah itu menjadi harta warisan yang semuanya harus dibagi atau harta awal saja dan tambahannya menjadi hak ibu? Baik, ada harta yang ditinggalkan oleh bapak, tapi dikembangkan oleh si ibu. Ya, tapi dikembangkan oleh si ibu. Apakah harta awal saja yang jadi warisan atau yang memang sudah dikembangkan? Ya, atau yang memang sudah dikembangkan. Nah, prinsipnya ketika ada harta warisan dan di sana ada ahli waris, kemudian apakah itu perusahaan, dagangan dan seterusnya, ini namanya syirkul amlak, kepemilikan bersama. Ibu punya hak, anak-anak punya hak. Hanya saja kalau didiamkan, ini nggak akan berjalan nih. Perusahaan harus jalan. Maka si ibu yang menjalankannya. Ya, orang yang menjalankan itu tentunya ada kompensasinya. Dia mendapatkan gaji. Ya, dia mendapatkan gaji. Misalnya setelah gaji dikeluarkan, biaya-biaya semuanya dikeluarkan, termasuk si ibu juga digaji dari situ. Berapa keuntungannya? Keuntungannya inilah yang dibagi kepada ahli waris. Misal, dalam menjalankan pengembangan harta ini, si ibu digaji karena dia yang menjalankannya, digaji 10 juta misalnya. Nah, maka keluarkan 10 juta. Biaya-biaya pengeluaran yang lain dikeluarkan. Maka di sana ada keuntungan inilah yang dibagi kepada ahli waris, termasuk dibagi kepada ibu juga. Jadi ibu dapatnya dua. Yang pertama karena dia yang mengembangkannya, kemudian karena dia ahli waris dia juga dapat bagian. Nah, seperti itu. Tapi kalau perusahaan ini
ya atau toko segala macam mau dijual, nggak dikembangkan, inilah yang menjadi harta warisan bersama. Ya, harta warisan bersama. Jadi di sini ibu juga harus amanah. Ya, meskipun beliau menjalankannya, tetap amanah, dia mendapatkan bagian karena dia menjalankannya, dan keuntungannya ini karena ini merupakan warisan si bapak, maka dibagikan kepada ahli ahli waris. Nah, demikian. Allah a'lam. Sepertinya habis. Hanya dua yang bertanya di Zoom ini. Ada lagi dari yang offline? Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan penjelasan terkait dengan 15 ahli waris. Nah, ini ada pertanyaan tambahannya. Bagaimana seandainya tidak ada pencatatan yang jelas terkait penambahan harta tadi? Maka yang seperti ini dibicarakan secara kekeluargaan. Ya. Dan hendaknya para ahli waris dari kalangan anak-anak lebih banyak menghalalkan karena ini orang tua. Ya, karena ini adalah orang tua. Jangan sampai dengan masalah seperti ini anak melaporkan ya kasus orang tuanya ke pengadilan. Ini nggak tepat. Ya, ini tidak tepat. Nah, jadi yang harus dilakukan adalah musyawarah keluarga, ya, dan apa yang keluar dari lisan orang tua ya sudah dihalalkan. Ya, itu dihalalkan. Ini kaitannya dengan orang tua. Ya, orang tua kita seperti itu dia. Dan banyak memberikan udzur kepada orang tua sekiranya memang dia sudah mengambil harta warisan dari apa namanya si bapak. Intinya karena ini merupakan harta yang tidak bermartabat. Warisan itu harta yang tidak bermartabat. Kenapa? Karena kita mendapatkannya secara otomatis. Harta yang bermartabat itu yang mana? Yang kita usahakan. Itulah harta yang bermartabat. Sehingga anak-anak yang memang belum dibagi warisannya, ini hendaknya duduk bersama dengan orang tuanya, ya berapa bagian-bagiannya, kemudian mendengar keterangan dari orang tua. Kalaupun tidak sesuai, maka perbanyak menghalalkan orang tua. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada harta yang sudah didapatkan. Ustaz, Afwan ada tambahan pertanyaan. Jika terjadi penghibahan secara lisan pada saat orang tua masih hidup, tapi tidak tertulis, itu zaman dulu, apakah hal ini sah? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hibah, pemberian dari orang tua kepada anak, dan hibah itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dia secara otomatis berpindah kepemilikan. Tapi kalau dia katakan orang tuanya, ini rumahmu, ini rumah ini untukmu kalau aku mati nanti, maka ini nggak berlaku, karena ini wasiat. Kenapa? Karena ada kata-kata kalau aku mati, kalau aku meninggal dunia, ini milikmu, ini milik anak yang pertama, ini milik anak yang kedua. Maka ini bukan hibah, tapi ini wasiat. Dan wasiat tidak berlaku kepada ahli waris. La wasiyata liwarithin. Tidak ada wasiat bagi ahli waris sehingga wasiatnya batal. Kemudian yang kedua, ketika orang tua menghibahkan kepada salah seorang anak, anaknya ada 3, satu aja yang dibagi, satu aja yang dibagi, maka yang seperti ini tidak sah. Karena orang tua harus berlaku adil di dalam memberikan hadiah kepada anak-anak, hibah atau hadiah sama. Kalau ditujukan kepada anak-anak, satu saja yang diberikan, 2 tidak diberikan, maka hibahnya batal. Kecuali kedua anak ini mengikhlaskan atau meridhoinya. Sehingga kalau mereka tidak ridho, maka hibah nggak berlaku. Ya, maka hibah tidak berlaku. Meskipun di sini dikatakan tidak ada saksi. Ya, jadi kalau ternyata orang tua condong kepada salah seorang anak
menghibahkan hartanya, ya sementara ada anak-anak yang lain, maka ketika anak-anak yang lain tidak redha, hibahnya batal dan ini kembali berlaku hukum warisan. Nah, demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kita bukan sepele ini ketika kita memberikan hadiah kepada anak-anak kita berupa aset segala macam, lalu anak-anak yang lain ini tidak mendapatkannya. Karena boleh jadi dengan seperti ini orang tua tidak akan mendapatkan perlakuan adil dari anak-anak yang lain. Demikian. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini yang bisa kita bahas dan ini pertanyaan terakhir yang bisa kita jawab. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.